Halo warga intelektual sekalian. Gue baru tahu ternyata DNA babi itu 80% mirip dengan manusia. Jadi baru-baru ini ada seorang profesor yang katanya guru besar di UI. Beliau ini mengatakan babi itu haram karena DNA manusia dengan babi itu mirip 80%. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan sapi? Sapi itu DNA-nya itu mirip 80% dengan manusia. Sama dengan babi. Tidak hanya sapi. Ayam juga seperti itu. Ayam 60%. Kemudian pisang 40%. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sapi tidak diharamkan? Kenapa ayam tidak diharamkan? Padahal ada banyak kemiripan DNA-nya dengan manusia. Ini kan yang jadi pertanyaan besar. Kemudian, apakah kita bisa mengawinkan antara sains dengan agama? Kalau dikawinkan, apakah ini namanya kawin paksa atau kawin lari? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Bisakah keyakinan agama digabungkan dengan sains atau data ilmiah? Bisakah? Jawabannya tergantung. Tergantung apa? Tergantung kepentingan gitu. Tergantung kebutuhan. Jadi kalau kebutuhannya itu untuk nyari view, untuk nyari penonton, untuk nyari attention, maka saya salut dengan profesor ini. Profesor ini sangat jago dalam nyari attention. Tapi kalau untuk edukasi, ya edukasi murni maksudnya, ini sangat tidak bisa gitu ya. Ini ngawur gitu. Kenapa saya mengatakan ini ngawur? Bukan berarti saya si paling profesor ya, atau si paling cerdas ya. Tapi gini, keyakinan dengan sains itu dua hal yang berbeda. Itu jalurnya berbeda gitu. Ada persimpangan di situ. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena keyakinan itu tidak mungkin bisa diuji. Lah, kok nggak bisa diuji? Lalu keyakinan nggak masuk akal dong. Ya, keyakinan itu nggak terbukti secara ilmiah dong. Nah, kembali lagi kita ke definisi keyakinan. Sebelum kita lebih lanjut, apa itu definisi keyakinan? Kita samakan dulu persepsinya gitu ya, biar jangan ngawur gitu. Definisi daripada keyakinan itu menurut data dari kamus Cambridge, keyakinan, belief, keimanan itu adalah kita percaya suatu hal itu benar, masuk akal, walaupun tidak terbukti secara ilmiah, secara langsung. Ya, jadi intinya tidak terbukti atau belum terbukti secara ilmiah. Nah, kalau belum terbukti secara ilmiah atau secara langsung, apakah itu bisa digabungkan dengan sains? Jelas nggak bisa. Sains itu harus bisa diuji ya, terbukti secara ilmiah gitu. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan bahwa gue nggak makan daging babi itu sebenarnya itu karena secara sains ya, DNA manusia itu mirip dengan babi misalnya, kulitnya mirip dengan babi misalnya, kulit manusia mirip dengan babi misalnya. Nah, apakah ini sebenarnya pseudosains? Apakah ini sebenarnya cocok logi? Ya, ini cocok logi pakai maksa. Ini sebenarnya mengawinkan paksa antara sains dengan keyakinan atau agama. Saya harus jujur di sini ya, mohon maaf bagi teman-teman muslim ya, saya tidak berpihak pada siapapun ya. Artinya gini, kalau Anda meyakini bahwa makan daging babi itu haram, ya udah diyakin aja gitu, diimani saja. Keimanan itu nggak usah diilmiahi. Kenapa keimanan itu tidak bisa diilmiahi atau tidak usah? Nanti kalau keimanan kita itu nggak terbukti secara ilmiah, marah-marah ya, nangis gitu ya, sakit hati gitu ya kan, malah menghujat gitu ya. Di Konoha kan seperti itu ya, kalau kita tuh sudah mentok ya, biasanya tuh menghujat secara fisik ya, menghujat kacamata, semuanya dihujat gitu ya. Apa yang bisa dihujat? Itu namanya bocil dalam berpikir, itu tidak dewasa dalam berpikir. Ya kita harus menerima fakta bahwa ya sains itu tidak bisa dikawinkan dengan agama. Kalau misalnya mengatakan, berarti semua agama itu nggak masuk akal dong. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar. Sebenarnya dalam agama itu ada yang masuk akal. Apa yang masuk akal dalam agama? Cuman porsinya nggak sampai 100%. Cuman 10% ya. Yang masuk akal dari agama itu, kalau kita berbuat jahat masuk neraka, itu masuk akal. Tapi apakah itu bisa dibuktikan secara sains, secara ilmiah?
itu dua hal yang berbeda. Antara masuk akal dengan sains dan ilmiah itu dua hal yang berbeda. Artinya, walaupun itu masuk akal menurut kita, tapi belum tentu itu terbukti secara sains dan secara ilmiah. Ya itu kalau dari sudut pandang sains murni ya. Tapi kalau misalnya nih untuk menyenangkan masyarakat misalnya ya, untuk menyenangkan view misalnya, saya salut dengan profesor ini ya. Mohon maaf ya, saya tidak ada urusan dengan profesor atau guru besar UI ini ya, saya nggak ada urusannya. Tapi kalau saya perhatikan, saya cukup mengapresiasi gitu ya. Beliau ini sudah tua ya, sudah sepuh. Saya harus menghormati ya. Tapi dia mau turun ke bawah gitu ya, mengedukasi anak-anak muda gitu ya. Yang kemudian dia memberikan semacam opini gitu. Tapi permasalahannya kan dia bawa UI ya. Katanya dia guru besar MIPA UI gitu ya. Namanya Profesor Julis ya. Jadi dia bawa nama UI, nama-nama lembaga gitu ya. Jadi kalau dia ngawur, dia juga seperti mengatakan bahwa UI itu ngawur gitu, ya kan? Walaupun nggak semuanya orang yang ada di UI itu ngawur gitu. Artinya gini, ya saran saya, tapi ini mungkin susah ya, karena di Konoha itu kan kalau kita mengedukasi seseorang itu nggak bisa kalau tidak ada entertainnya. Ya mungkin ini semacam entertain ya, kalau dihubung-hubungkan dengan sains misalnya, agama dihubungkan dengan sains, kemudian hadis dihubungkan dengan sains gitu ya. Ini semacam entertain ya, atau menghibur diri gitu ya. Boleh lah gitu ya, untuk nyari view boleh lah, tapi ya kita sebagai kaum intelektual harus memahami bahwa ini sebenarnya ya, tujuannya itu untuk nyari view gitu ya, bukan untuk mengedukasi. Kalau edukasi murni nggak seperti itu. Tapi di sisi lain ya, konten-konten beliau ini banyak juga yang saya setuju, sepakati gitu. Boleh dong ya, boleh ya. Tapi permasalahannya, lah jangan bawa-bawa UI gitu ya. Ya kita yang mengerti sains gitu, yang kaum intelektual yang mengerti data ilmiah, ya kita berpikir kok sengawur itu ya, profesor dari UI, kok sengawur itu. Kita berpikir seperti itu. Jadi secara tidak langsung ini mengecilkan institusi itu sendiri, karena dia kan bawa institusi ya, yaitu UI. Yang harusnya dia nggak bawa UI dong ya. Ya pribadi aja gitu, nggak bawa lembaga apapun gitu ya. Jadi itu ya yang bisa saya kritik ya dari konten-konten beliau ini, karena banyak juga yang minta saya bahas tentang konten beliau ini, karena banyak juga yang janggal gitu ya. Dia tuh seperti mengawinkan paksa antara sains dengan agama. Itu nggak bisa, guys, nggak bisa. Artinya gini, saya tidak memojokkan agama di sini ya, disclaimer ya bagi teman-teman Kristen dan teman-teman Muslim ya. Gini. Tanpa kita sadari, pernyataan-pernyataan daripada agama itu, ayat-ayat daripada agama itu di zaman itu hebat luar biasa, jenius. Bayangkan ya, di zaman abad pertama ada yang mengatakan bahwa ada nabi membelah lautan. Itu keren banget. Ya, kemudian ada yang mengatakan bahwa bumi ini sebenarnya datar, menghampar misalnya. Itu keren banget. Itu sains di zamannya itu keren banget. Ya, itu luar biasa. Tapi ingat bawahi itu di zamannya tahun berapa? Ya abad pertama, tahun pertama gitu. Ya, atau sebelum Masehi. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu, bumi itu datar gitu sebelum Masehi, itu gila luar biasa. Ya, kemudian setelah berkembangnya teknologi, ilmu pengetahuan dan sebagainya, ternyata ditemukan bahwa bumi itu bukan datar, tapi bulat, walaupun bukan bulat sempurna. Lalu tiba-tiba kita ngotot gitu ya, enggak, bumi itu datar. Kalau misalnya ada sains yang mengatakan bahwa bumi itu bukan datar tapi bulat, masa kita ngotot? Itu namanya bodoh. Nah, seperti itulah contoh yang saya masuk itu ya. Profesor yang saya masuk ini berusaha gitu ya menggabungkan, ternyata sains itu dengan agama itu nggak bertentangan kok. Ya seperti itu dalam kurung ya. Tapi justru kalau saya perhatikan itu, agama itu ya, saya tidak menyebutkan agamanya, disclaimer on ya. Agama itu jadi bergantung sama sains gitu ya. Artinya gini, kebenaran agama itu kan ya kebenaran menurut keyakinan kan, keimanan gitu ya. Bukan berdasarkan sains. Jadi itu artinya agama itu bergantung sama sains ya. Jadi seolah-olah agama itu di bawah sains gitu ya. Harusnya kan agama itu kan di atas sains ya, bukan di bawah sains ya. Harusnya kan sains itu di bawah ya. Tapi kalau
misalnya ada banyak orang yang menghubung-hubungkan agama dengan sains ya, kita nggak makan daging babi karena DNA-nya bla bla bawa DNA, ya harus bisa diuji gitu. Itu artinya ya nyari validasi kan, ya atau ya, semacam nyari kebenaran gitu ya. Oh bahwa kita itu benar gitu ya. Oh sains juga mengatakan gitu. Ya tapi kalau kita boleh jujur, ya dalam kitab suci kan dikatakan bahwa bumi itu datar gitu. Itu harus diuji gitu. Makanya saya katakan itu ya keimanan itu jangan diilmiahi. Ya kalau diilmiahi ya nanti nggak terbukti secara ilmiah bisa sakit hati kan. Ya, jadi seperti itu guys. Kemudian kalau ada yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah misalnya, ya setelah diteliti ternyata DNA manusia dengan tanah itu nggak ada hubungannya. Ya kita bicara dari DNA ya. Kenapa zaman dulu manusia berasal dari tanah itu keren? Di zaman itu keren banget. Sebelum Masehi itu keren banget. Gila. Manusia itu berasal dari tanah liat. Gila, luar biasa. Sebelumnya nggak ada yang menemukan seperti itu. Itu zaman pertama guys. Ya, di zaman abad pertama gitu ya. Itu gila, keren banget. Manusia berasal dari tanah liat. Gila, luar biasa. Itu sains yang wow gitu ya. Kalau zaman sekarang itu seperti penemuan AI gitu ya. Luar biasa. Tapi ingat, itu di zamannya. Artinya penemuan sekarang ini, penemuan AI sekarang ini bisa aja mungkin 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi itu kuno gitu ya. Kita pakai ChatGPT sekarang keren ya. Tapi kan 100 tahun lagi itu kan bisa dikatakan nggak keren ya. Nah kalau ada misalnya ada 100 tahun lagi orang mengatakan bahwa ChatGPT itu keren, luar biasa, ini harus kita pakai, itu kan ngaco ya. Ya, jadi sama seperti penemuan zaman dulu misalnya. Zaman dulu ya, manusia berasal dari tanah misalnya. Itu kan keren ya. Tapi beberapa ribu tahun kemudian, ya itu kan tahun abad pertama ya. Beberapa ribu tahun kemudian sampai tahun 2026 ada juga yang percaya bahwa manusia berasal dari tanah. Kan ngaco kan? Bukan berarti saya mengatakan itu salah, bukan. Dari sudut pandang keyakinan nggak jadi masalah kalau kita meyakini bahwa manusia berasal dari tanah. Kenapa kita harus meyakini? Ya karena definisi keyakinan itu kan belum tentu terbukti secara ilmiah kan atau secara langsung kan. Itu definisi daripada keyakinan ya kan. Jadi manusia berasal dari tanah itu apakah bisa dibuktikan secara ilmiah? Itu nggak terbukti secara ilmiah. Itu dari sudut pandang keyakinan. Apakah gua meyakini bahwa manusia dari tanah? Ya gua meyakini. Tapi dari sudut pandang ilmiah ya harus jujur bahwa itu tidak terbukti secara ilmiah. Gitu ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama, bukan seperti itu konsepnya, nggak seperti itu Bambang. Jangan berpikir bahwa saya itu PKI gitu ya. Warga Konoha itu kalau sudah ngomong seperti ini ya, kalau udah ngomong berpikir kritis itu mereka akan berpikir bahwa gue ateis, nggak percaya dengan Tuhan apa segala macam. Gue masih yakin dengan Tuhan, gue masih yakin dengan agama, tapi itu sebatas keyakinan ya. Lah kok sebatas keyakinan, ya kan definisi keyakinan itu kan belum tentu benar kan. Cuman warga Konoha tidak memahami apa itu definisi keyakinan. Mereka menganggap bahwa keyakinan itu sudah terbukti secara ilmiah, secara sains gitu. Ini yang ada semacam kekeliruan ya. Susah saya menjelaskannya. Jadi bagi pendukung daripada profesor ini, mohon maaf ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak ada niat memojokkan, tapi saya meluruskan gitu ya. Kalau tujuannya untuk nyari view, ya oke lah, ya is oke gitu ya. Tapi permasalahannya, apakah itu sebanding gitu ya dengan yang namanya bawa-bawa nama UI? Itu kan yang jadi pertanyaan besar ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.